ilmu itu adalah pintu yang paling besar di dalam agama, hal yang paling harus diprioritaskan dalam agama. Makanya saya punya guru pernah bilang begini, mencari ilmu semangatnya nggak boleh kalah sama orang yang cari duit. Lihat orang cari duit, pergi pagi pulang malam. Ngapain? Dia cari duit. Nah, kita nggak bicara ini duit bisa jadi bagus juga. Cari duit bisa jadi bagus kalau dipakai buat hal yang sifatnya ukhrawi, bantu orang, boleh. Nah, jangan kalah, karena ilmu sebaik apapun duit, sebaik apapun harta, ilmu pasti lebih baik daripada harta. Karena kalau harta itu mau nggak mau kamu yang jaga dia, ilmu yang menjaga kamu. Jadi semangatnya nggak boleh kalah. Lihat orang cari duit, yang baik aja tetap kita harus kalahin, apalagi orang yang cari duit untuk hal-hal yang negatif. Pergi pagi pulang malam. Nah, orang yang cari ilmu harus lebih semangatnya dari itu. Kita tahu misalnya orang gara-gara nggak belajar ilmu tuh bisa fatal. Pernah dengar nggak tuh ada satu artis di podcast, dia bilang, terus terang dia bilang, iya saya kebetulan kagak sholat, cuman alhamdulillah saya suka ngasih sedekah sama keluarga saya. Oh, kalau umroh mah sering banget, haji juga udah. Ya mudah-mudahan tuh ibadah-ibadah yang tadi tuh sedekah, umroh, haji bisa menutupi kekurangan saya dalam meninggalkan sholat itu. Itu gara-gara apa dia ngomong begitu? Gara-gara nggak belajar. Dia nggak tahu bahwa sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil insan yaumal qiyamah. Yang pertama ditanya sama Allah sholatnya dulu. Fa in qubilat qubila ma siwaha. Kalau itu diterima maka yang lain diterima. Wa in ruddat rudda ma siwaha. Kalau sholatnya ditolak maka ibadah yang lain pun tertolak. Percuma itu sedekahnya dia, percuma umrah dan hajinya dia, tertolak karena dia nggak pernah sholat. Sholat yang pertama nah kenapa dia bisa begitu? Sebab nggak mau belajar. Coba dia belajar tentang pentingnya sholat, bahwa sholat bukan untuk Allah, buat kita sendiri. Kita yang merasakan kebaikannya kalau kita melaksanakan ibadah tersebut. Itulah kenapa sifat yang akan membuat orang jauh dari kesolehan, al-qana'atu bil jahli. Dia tenang-tenang saja dengan kebodohannya. Ya, gimana mau soleh? Nggak tahu tapi kagak mau tahu. Nggak ngerti tapi nggak mau belajar. Karena kita belajar maka nanti kita akan ngerti, akan mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal siapa Nabi Muhammad lebih dalam lagi. Itu perlu belajar, perlu at-ta'ammuq, perlu pendalaman ilmu supaya bisa lebih kenal. Dengan belajar tadi kita bisa tahu siapa diri kita. Oh, ternyata diri kita ini adalah makhluk yang ajiz, banyak nggak mampunya kita. Wa naqsihi, banyak kekurangannya. Wa dhullihi, kita nih hina. Kita tercipta dari air mani, kemudian kemana-mana selama hidup bawa kotoran dalam perut kita, terus mau banggain, apa yang mau dibanggain? Tercipta dari mani, kemana-mana bawa kotoran, mati, habis itu jadi makanan cacing, udah. Wa faqrihi, fakir kita. Kalau Allah nggak kasih, kayaknya kita nggak bisa apa-apa. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Nabi Muhammad aja punya perasaan itu. Masa kita nggak punya? Nabi Muhammad aja punya perasaan. Oh, siapa saya nih kalau saya nggak dibantu sama Allah, masa saya nggak bisa apa-apa. Terus kalau kita petantang-petenteng berarti kita tidak seperti Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah uswah, contoh, suri tauladan yang harus kita ikuti.